Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricci Taupuring dari kelas 3 BTNK dengan NIM 221344058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem komunikasi multimedia, terutama modul 0 mengenai pengolahan teks pada Python. Pada percobaan yang pertama, di sini diberikan sebuah string berisi kata Politeknik Negeri Bandung, kalimat. Lalu di bawahnya adalah perintah untuk print string dengan array 3. Array 3 ini bermaksudkan untuk memprint array ketiga pada string tersebut, pada string ini. Untuk array ketiganya di sini kan ada P. P ini adalah array dengan indeks pertama, indeks ke-0 maksudnya. Setelah itu ada O. O ini adalah indeks pertama, L adalah indeks kedua, dan I adalah indeks ketiga. Maka dari itu, karena di sini adalah 3, berarti yang dipanggil adalah indeks ketiga, I yang dipanggil, dan outputnya I, seperti itu. Lalu untuk yang kedua sama saja, akan tetapi di sini string yang dipanggil adalah string dengan array nomor 5. Di sini ada nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan huruf E yang tercetak, seperti itu. Lalu untuk program nomor 2 ini masih seperti tadi, akan tetapi pada printannya di sini terlihat ada perbedaan. Kalau tadi di atas ini print string lalu ada angka, itu akan memanggil array. Kalau untuk yang len string ini adalah panjang dari string, seperti itu. Jadi di sini print length string bermaksud untuk memprint jumlah string yang ada pada string ini, begitu. Dan di sini ada 25. 1 2 sebentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dengan spasi, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dengan spasi, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Seperti itu. Lalu lanjut ke program nomor 3. Tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Di sini masih ada string, yaitu Politeknik Negeri Bandung. Lalu ada juga di sini inisialisasi untuk nilai X, yaitu 0. Setelah itu ada satu buah for loop di sini. For I in range length string. Berarti for loop ini akan terus melooping seharga panjang string. Panjang string di sini yang sama ya seperti sebelumnya, Politeknik Negeri Bandung. Jadi akan ada 25 kali pengulangan gitu. Lalu setelah setiap kali pengulangan terjadi, di sini X akan diincrement sebanyak 1 kali. Setelah increment dilakukan, string akan di-print. String dengan increment I yang sudah di-increment. Jadi nantinya string ini akan perintah print string I ini akan mengprint string dari Politeknik Negeri Bandung ini dari array 0 hingga array 25 secara berurutan, seperti itu. Lalu setelah keluar dari for loop ini ada print X. Nah, X ini kan tadi di increment sebanyak I ya, karena di dalam for loop I ini berarti X ini akan bernilai 25 juga, lalu akan di print out setelah for loop yang atas ini. Jadi hasilnya akan ada output seperti ini, Politeknik Negeri Bandung dan 25. 25 ini adalah hasil print dari X yang sudah di-increment saat for loop di sini. Lalu selanjutnya ada flowchart. Flowchartnya kurang lebih sama seperti penjelasan. Setelah start ada inisialisasi untuk string Politeknik Negeri Bandung, dan ada juga inisialisasi untuk X sama dengan 0. Setelah itu ada for loop. I ini apakah I masih sama dengan panjang dari string
kurang dari atau sama dengan panjang dari string. Jika iya, X akan diincrement sekali. Lalu string I dengan array yang akan bertambah terus akan di print seperti itu. Setelah itu, jika sudah selesai, sudah tidak lagi sesuai, tidak sama dengan ini, maka akan turun ke bawah dan akan memprint X, yaitu nilai X yang diincrement juga, yaitu 25. Setelah itu selesai. Untuk program yang keempat, masih sama mengenai string dengan berisikan Politeknik Negeri Bandung. Lalu masih ada variabel X yang diinisialisasikan dengan 0. Dan di sini juga masih ada for loop dengan batas panjang dari string Politeknik Negeri Bandung, yaitu 25. Lalu di sini ada if. If ini akan membandingkan jika string I sama dengan A, ini itu artinya perbandingan. Jadi apakah string I ini, misalkan string I-nya itu untuk array ke 0 itu kan P. Nah, berarti untuk yang pertama ini, loop pertama dari for loop ini, apakah string P dengan array 0, yaitu P hasilnya kan, sama dengan A. Jika iya, X akan ditambahkan 1. Dan jika tidak akan bertambah nilai X-nya, seperti itu. Nah, di sini karena nilai dari huruf A hanya ada 1, maka X yang ditambah pun hanya akan bernilai 1. Karena perbandingan yang dilakukan ini yang berhasil hanya sekali, yaitu saat ada di Bandung A-nya ini, seperti itu. Jadi program ini akan mencetak dan membandingkan hasil cetakan dan mencetak sesuai dengan apa yang dibandingkan. Kalau untuk contohnya di sini A, seperti itu. Lalu untuk flowchartnya kurang lebih sama, ada start, lalu ada inisialisasi string Politeknik Negeri Bandung, lalu ada inisialisasi juga X sama dengan 0. Di sini ada for loop juga, apakah I lebih besar dari sama dengan berarti ya. Oh enggak, I kurang dari sama dengan length string. Jika iya, nanti masuk lagi ke loop di sini, string dibandingkan string I apakah sama dengan A. Jika tidak, akan langsung ke bawah dan memprint outputnya lalu ke N. Jika iya, X akan diincrement sekali, lalu dilakukan lagi perulangan hingga perulangan tidak lagi dapat dilakukan dan X diprint, lalu selesai. Setelah itu untuk program kelima, di sini ada string, masih sama Politeknik Negeri Bandung. Lalu di sini ada variabel X sama dengan string split dan print X. Nah, string split ini sama seperti namanya, akan melakukan split pada string-string yang diberikan spasi ya, seperti ini. Di sini kan ada 3 string nih yang dipisahkan oleh spasi. Untuk yang pertama itu Politeknik, yang kedua ini negeri, dan yang ketiga Bandung. Nah, fungsi dari string split itu akan mengetahui dan memisahkan string-string yang terpisahkan oleh spasi ini. Lalu tinggal diprint oleh coding ini, print X. Setelah itu nomor 6. Di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, ada string Politeknik Negeri Bandung. Lalu ada X sama dengan string split sama seperti yang di atas, namun di sini array. Tidak, kalau di atas kan di sini print X. Nah, print X ini akan melakukan printing X, yaitu seluruh string split. Sedangkan untuk yang bawah ini print X dengan nilai array 0. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, berarti untuk string split yang ini print X array 0 berarti akan memprint satu array ya. Di sini karena stringnya sudah dibagi, jadi arraynya bukan per kata lagi, melainkan per string.
Di sini kan ada politeknik. Nah, ini adalah string dengan array 0. Lalu negeri ini juga string array 1, dan selanjutnya ini string dengan array 2 nilainya ya, seperti itu. Lalu di print oleh ketiga buah perintah ini. Jadinya seperti ini, Politeknik Negeri Bandung. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini masih ada string Politeknik Negeri Bandung. Variabel sama dengan non dikali 30. Lalu ada for loop, for i in range length string, panjang stringnya 25. Lalu di sini ada variabel i diinisialisasikan. Variabel i dideklarasikan akan menjadi string i, seperti itu. Lalu akan di print sebanyak 4 kali dengan variabel dan array yang berbeda-beda. Lalu variabel nonnya itu di sini digunakan untuk membuat daftar list dengan 30 elemen, di mana setiap elemen diinisialisasikan dengan nilai non atau tidak ada. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada flow chartnya. Ada start, lalu ada inisialisasi Politeknik Negeri Bandung stringnya. Lalu ada juga inisialisasi variabel non dikali 30. Lalu masuk ke for loopnya. Di sini apakah i masih sama dengan panjang dari string? Jika iya, variabel i itu akan menjadi string i. Lalu i akan increment. Jika sudah tidak, lalu nanti akan ada masuk ke print variabel yang seperti tadi. Ada print variabel 0 dengan array 0, print variabel 1 dengan array 1, dan print variabel 2 dengan array 2. Lalu print variabel 3 dengan array 3, dan selesai seperti itu. Dan outputnya nanti hanya akan terjadi sebanyak 4 kali dengan array 0, 1, 2, dan 3 dari string di sini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan di penjelasan video modul 0 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.